Oke, terima kasih Pak Juanda. Halo, halo Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di acara iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pada pukul 19.30 bersama saya Devintia yang akan jadi MC pada malam hari ini. Senang banget karena seperti biasa saya ketemu Bapak Ibu setiap hari Kamis ya, menyapa Bapak Ibu dengan tema iCommunity Level Up Club yang beda-beda kayak gitu. Nah, meskipun sekarang cuacanya, udah mulai nggak menentu ya Bapak Ibu ya, jadi, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu jaga kesehatan karena pasti Bapak Ibu punya banyak banget pekerjaan yang harus ketemu orang di luar dan lain sebagainya. Tolong jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan paling nggak minum vitamin nih biar, kesehatan Bapak Ibu tetap terjaga dan bisa ikut iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pukul 19.30. Oke, nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ngobrol, kalau Bapak Ibu udah lihat flyernya ya, pasti udah tahu kalau kita mau ngobrol soal know your team, know your customer, and know your business. Oke, jadi tema ini sangat penting ya dalam dunia bisnis, apalagi Bapak Ibu yang ada di sini sebagian besar adalah pebisnis dan ada juga yang profesional, tapi sebagian besar di sini pebisnis dan ada yang sudah bisnisnya besar, sedang atau UMKM kayak gitu. Jadi sangat menarik banget untuk memperhatikan acara pada malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan, langsung belajar dari narasumber yang sangat terpercaya dan keren banget tentunya Ibu Giokni dari co-founder Elevasi ya. Jadi beliau, juga seorang bisa dibilang trainer juga, coach juga, konsultan juga, jadi kayaknya jadi satu ya Bu, palu gada ya Bu ya. Kita sambut Ibu Giokni, selamat malam. Selamat malam Kak Devin dan selamat malam teman-teman yang sudah terbiasa bergabung di setiap Kamis. Keren banget ini Pak Juanda, iCommunity punya acara weekly. Oh, ini ya cukup intens juga kalau weekly. Yes, senang diundang di sini dan senang juga berbagi dengan Bapak Ibu semua. Kita belajar bareng-bareng karena saya tahu Bapak Ibu di sini juga sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi ya ayo kita belajar bareng. Oke. Nah, Bu, kita kan Mm-mm. akan belajar soal know your team, know your business. Kenapa sih, Bu, kok ngambil tema ini gitu? Apakah sudah apa ya, melihat pengalamannya Ibu sebagai seorang trainer, coach, dan konsultan ini melihat bahwa, ternyata problem mendasarnya itu adalah banyak perusahaan atau banyak bisnis yang belum tahu tentang, tim mereka, customer mereka, dan bisnis mereka. Gimana, Bu? Yes. Jadi memang pasti nih ya teman-teman kalau atau siapapun yang lihat flyer ini yang catchy pertama kali dilihat adalah grow your business. Aduh kayaknya kepengen bisnisnya bertumbuh. Nah, dua frasa sebelumnya adalah know your team, know your customer. Karena memang banyak pemilik bisnis atau orang yang berusaha itu memulainya dari produk mereka. Padahal dua yang krusial adalah customer kita dan juga tim kita. Nah, lalu juga ditambah lagi nih Kak Devin, karena saya punya pengalaman, berarti sambil inilah ya, karena jawaban ini sekaligus kenalan biar nggak terpisah-pisah. Karena saya punya background, my career experience itu saya di BCA, jadi saya dari pertama lulus kuliah saya lewat MDP, join di BCA, dan di BCA ya pertama internal auditor. Jadi nggak tahu nih saya ada tampang nggak sih jadi auditor. Actually saya pertama di internal audit, tapi setelah itu saya pegang service. Jadi BCA awalnya belum punya tuh yang namanya standar layanan. Saat itulah kami tim, saya waktu itu report satu timnya dengan Ibu Lani Budiati yang sekarang ini CEO-nya Blue by BCA Digital ya. Itu membangun budaya layanannya BCA. Jadi ketika ngomongin customer, ngomongin service, itu adalah area kami. Demikian juga elevasi
Elevasi banyak bermain, banyak membantu memberdayakan perusahaan untuk fokus pada service excellence gitu. Itu pertama, tentang know your customer. Lalu pada saat saya ke Lion Superindo, saya pegang peran sebagai OD Division Head. Nah, disitulah mulai kental mulai dekat dengan people development. Dan saya melihat bahwa tim yang kuat, ketika kita knowing, kita understand our team, maka itu dampaknya luar biasa pada bisnis. Jadi dua elemen customer dan tim itu sudah jadi kunci banget gitu untuk growingnya sebuah bisnis. Jadi itu alasan kenapa mengambil judul ini, ada kaitannya dengan ya fakta yang ada di dunia bisnis, ada kaitannya dengan my career experience juga. Wah, jadi sekalian sambil kenalan nih ya, eh, langsung jawabannya nepok kedua hal ini. Begitu, Kak Devin. Oke, jadi Bapak Ibu kalau udah lihat nih kayaknya rugi ya Bapak Ibu kalau nggak tanya dan bahkan konsultasi secara gratis lewat community level up club bareng Bu Gioni nih. Jadi mungkin yang ada lagi masalah, problem atau apa boleh nanti ditanyakan. Jadi biar hidup gitu diskusinya. Boleh ya Bu nanti setelah Ya, Bu Gioni presentasi. Gitu ya Bu ya? yes. Mhm. Oke, sudah nggak sabar. Silahkan Bu Gioni Ya, waktu dan tempatnya untuk presentasi. Thank you. oke. Thank you, Kak Devin. So, Bapak Ibu, sesi malam hari ini menjadi sesi pembuka juga. Walaupun sebenarnya pembuka yang cukup lebar, cukup luas, cukup panjang, kita akan ngobrolin sesi pembuka untuk menuju kemana? Untuk menuju ke acara besar kita 2 hari lagi, hari Sabtu, tanggal 14. Jadi Bapak Ibu yang berada di Jakarta, kami punya acara on-site di hari Sabtu nih, tanggal 14, The Roadmap to Business Excellence, dan saya salah satunya. Tentu saja Pak Juanda juga mengisi di sana, dan di hari Sabtu ini akan lengkap banget, lengkap materinya dari 4 hal. Namun malam hari ini saya akan banyak mengulik tentang tim dan tentang customer. Begitu. Oke, Bapak Ibu casual aja gaya saya, jadi nggak usah ini apa formal-formal banget juga. In case misalnya di tengah Bapak Ibu sudah kepengen nanya pun sudah langsung bisa diketik di kolom chat gitu. Oke, sekilas lagi saja mungkin tambahannya adalah Bapak Ibu kalau ngelihat background pendidikan saya sebenarnya akuntansi, tapi karena ternyata saya banyak banyak cinta dengan people development, service, eee, akhirnya saya nyemplung ke dunia people development dengan mengambil banyak sertifikasi-sertifikasi, dan 2 foto yang saya pampangkan di sebelah kiri, ini adalah sertifikasi saya di dunia coaching, namanya Meta Coach. Lalu juga saya ambil sertifikasi sebagai Neurosemantics Trainer. Dan ini yang memperkaya pelatihan-pelatihan yang elevasi deliver. Contoh, hari apa? Senin. Hari Senin saya membekali para apa sebutannya? Kalau zaman dulu wakil pemimpin kredit and marketing BCA, dan saya menyampaikan terkait dengan managing team juga. Dan saya mengadopsi konsep tentang matrix dari neurosemantics. Jadi memang ada banyak pembelajaran terkait neurosemantics yang saya aplikasikan di modul training saya di 5 tahun belakangan ini. Lalu kalau tadi kata Devin, apa nih WTC gitu ya, writer, trainer, dan apa coach atau konsultan.
karena memang saya suka menulis, Bapak Ibu, yang ada di sebelah kanan bawah itu adalah buku-buku tulisan saya sendiri, berdua, keroyokan rame-rame, buku sama Pak James Gui, lalu buku yang baru bukan sebenarnya sudah jadi produksi, tapi launchingnya malah baru 4 Januari, itu buku Pagar, ditulis bersama 10 Meta Coach, jadi saya yang menginisiasi, saya memberikan training tentang writing, lalu outputnya adalah kita nulis bareng. Itu perkenalan tentang kami. Lalu Bapak Ibu, kalau elevasi sendiri, ya tadi seperti kata Kak Devin, memang banyak memberikan pemberdayaan di people-nya perusahaan-perusahaan, dan kami juga punya acara bulanan. Nah, kalau iCommunity keren banget, bisa sampai punya mingguan, itu luar biasa loh. 2 jempol nggak cukup nih buat Pak Juanda. Jadi kalau elevasi, Kak Devin jadi banyak bertugas ya. Seminggu sekali. Kalau elevasi kami cuma punya sebulan sekali, namanya L-Talk, Elevasi Talk. Dan materinya juga beragam, kadang kami juga undang dari dari narasumber lain, sesuai dengan ekspertisnya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, yes, mari kita mulai saja karena waktunya juga tidak panjang. Tadi saya katakan, know your team, udah dikulik nih sama Kak Devin. Kenapa ambil judul ini? Gitu. Know your team, know your customer, grow your business. Nah, normally orang-orang langsung yang kebayang adalah, ya gue mau grow my business gitu kan. Karena ini kayaknya yang paling menyenangkan nih. Ini yang paling menyenangkan. Nah, ini frasa yang ketiga nih Bapak Ibu, grow your business. Dan sesungguhnya itu adalah dampak, itu adalah akibat. Dari apa? Dari 2 hal sebelumnya, yaitu know your team, know your customer. Nah, yang langsung kepengen kan yang soal bertumbuhnya ini bisnis, bertumbuhnya ini cuan, ya kan? Nah, mari kita malam ini sama-sama realistis, injak bumi, ya. Jadi, punya dream, punya vision untuk punya bisnis yang growing, yes, tentu saja itu kita perlu canangkan gitu. Tetapi jangan lupa, kita perlu juga paham tentang gimana untuk kesananya. Jadi terus terang saya nggak apa ya, nggak setuju, nggak sepaham dengan orang-orang yang penting afirmasi positif. Saben hari ngomong, bisnisku bertumbuh, tapi do nothing. Nggak bisa, ya kan? Sehingga grow my business, menumbuhkan bisnisku, tentu saja ada yang perlu kita kerjakan. Nah, kalau saya oret-oret nih, Bapak Ibu, kalau saya oret-oret, maka kita bisa lihat bahwa ini, sesungguhnya yang kita pengenin tadi, ya, bisnis aku, grow my business, ya kan? Grow my business. Ini kepengennya ini langsung gitu. Kepengennya langsung bisnisku bertumbuh. Nah, kalau kita kita ngomong tentang bisnis, dan Bapak Ibu di sini juga pelaku-pelaku bisnis, tentu saja kita tahu bahwa bertumbuhnya bisnis itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Kita ngomong terkait dengan bisnis, terkait dengan apa sih? Ada kompetitor yang main di bisnis yang sama kita. Ada regulasi, saya mainnya di industri apa, regulasi-regulasi apa yang terkait dengan bisnis saya. Kalau kita ada di dunia financial institution, maka kita perlu nauin ada aturan apa aja di BI, di OJK dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu tahu regulasi. Kita perlu tahu yang main di industri ini siapa aja. Lalu tentu saja ekonomi. Bulan lalu saya datang ke acara Indonesia Knowledge Forum yang diselenggarakan oleh BCA. Pak Marty Natalegawa ngomongin tentang geopolitik.
ya. Jadi ada ekonomi, ada kondisi politik dunia. Wah, Pak Arjo ini paling deket nih, yang ada di Amerika sana. Trump kepilih lagi, maka gimana nih kebijakan tarif dan sebagainya, itu ngomongin something yang gede gitu ya, yang adanya di luar company, di luar perusahaan, di luar bisnis kita. Nah, lalu ada juga yaitu customer. Ada customer. Nah, Bapak Ibu, saya pengen kita semua realistis dan bertanggung jawab. Realistis dan bertanggung jawab. Artinya apa? Jangan fokus pada sesuatu yang uncontrollable. Sesuatu yang di luar kita yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa berbuat banyak di sana. Something yang given, ya. Walaupun ada upaya yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau ada satu regulasi yang kepengen kita diskusikan, karena ini kayaknya pemerintah ngasih regulasi gini kok, memberatkan. Nah, ngobrol sama asosiasi supaya asosiasi bicara ke pemerintah. Bisa gitu ya, bisa juga. Tapi maksud saya adalah something yang lebih dalam kendali kita sehingga kita secara cepat bisa eksekusi gitu. Oke, so customer adalah something yang ada di luar organisasi, di luar perusahaan kita. Tetapi ini cenderung bisa kita understand, kita bisa knowing, kita bisa know-in mereka, customer. Lalu kemudian kalau kita ngomong yang ada di perusahaan, kita tahu ada produk pasti, ya kan? Nah, ada produk, ada apa lagi? Ada proses yang perlu dikerjakan di industri, di perusahaan kita. Lalu kemudian ada teknologi yang kita perlu adopsi, teknologi gitu. Nah, ini yang malam hari ini akan dikoprek-koprek lebih banyak. Yaitu, karena saya bukan orang IT pula kan, saya nggak mungkin ngomongin tentang teknologi secara teknis banget gitu. Tapi, sebuah capital yang besar di perusahaan adalah people. Bahkan saya bisa bilang, ketika bisnis, organisasi punya people, punya tim yang bisa kita andelin, yang berdaya, maka sesungguhnya dia yang mikirin produk. Dia yang akan membuat proses jadi lebih efisien. Dia yang akan bisa memutuskan teknologi apa yang saya mau pakai. Nah, dan dikawinkan dengan atau dipertemukan dengan kebutuhannya customer. So, Bapak Ibu, ini korelasi mengapa judulnya tadi Know Your Team, Know Your Customer, Grow Your Business. Dan saya pengen kita semua realistis tapi juga bertanggung jawab. Realistisnya adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita, sesuatu yang bisa kita kerjakan, sesuatu yang ada di dalam kemampuannya kita, ya kan? Nah, jangan fokus pada yang uncontrollable. Uncontrollable yang di luar kita, controllable, oke? Dan kemudian juga fokus, jangan fokus pada ancaman-ancaman saja, threat only, ya. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh mikirin ancaman gitu, karena kan ada SWOT analysis ya. Kita perlu paham apa sih opportunity yang ada di luar sana. Kita bisa main di memenuhi kebutuhan customer yang apa, ada opportunity, ya. Tapi juga ada threat, ada ancaman. Nah, jangan hanya fokus pada threat only. Yang ada kita akhirnya pesimis melulu gitu. Fokus pada uncontrollable, maka akhirnya apa? Kita cuman blaming aja. Akhirnya kita nggak moving. So, ini dua hal yang kita perlu bilang nggak ini dulu. Yang dipikirin adalah yang controllable dan apa sih yang bisa aku perkuat. Dan malam hari ini kita akan ngomongin tentang people.
Sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Apakah clear skema sederhana yang barusan kita omongin? Mm-mm. Oke. Yes, Pak Arjo udah langsung eh, nanya nih ya. Ini relevan juga ya. Saya langsung baca ya Kak Devin ya. Boleh, silahkan Bu. Saat perusahaan butuh skill workers tapi tidak ada budget. Nah, tidak ada budget. Solusinya bagaimana? Oke. Jadi kalau kita ngomongin skill workers, kalau memang orangnya sudah ada di dalam, ya berarti kita bisa melakukan pemberdayaan di dalam internal gitu. Atau kadangkala orang HR bisa hitung-hitungan. Bisa hitung-hitungan. Kalau kita bicara saya pernah punya case tadi, nggak sebut company-nya, tapi dia akhirnya bisa berhitung. Oke, apakah apakah saya dengan mempertahankan yang ada sekarang, yang unskillful, atau bahkan secara attitude juga nggak oke. Tapi ketika dia terminate, berarti kan perlu bayar pesangon gitu ya. Tapi punya hitung, ternyata itu lebih menguntungkan gitu daripada tetap tetap memaintain itu. Itu kita bicara pruning ya. Kita bicara sudah mulai memangkas nih dahan-dahan yang layu yang nggak skillful, unskilled worker atau yang tadi secara attitude dia malah membebani kita gitu. Itu kok saya loncat langsung ke yang pruning karena tadi langsung terlintas case tadi itu. Satu company yang saya kenal berani melakukan itu dan ternyata dia memang betul keputusannya. Tapi ya tadi yang pertama saya sampaikan, oke, orangnya memang masih bisa di-develop gitu. Ya kita bisa mikirin gimana bisa bikin cara-cara yang kreatif. Nah, disinilah creative thinking dibutuhkan. Salah satu modul favorit saya adalah tentang innovation and creativity. Kreatif untuk bagaimana membuat training-training, program-program untuk minterin yang di internal. Banyak banget. Ada mentoring, ada bikin buddy system, ada bikin scheme untuk reward misalnya di internal. Dihitung-hitung aja secara budget dibandingkan dengan misalnya mengundang trainer eksternal gitu. Atau trainer eksternal, tapi terus gimana? Nah, ini saya mau sampaikan juga. Ada kalanya perusahaan buang uang, undang trainer eksternal. Kenapa saya bilang buang uang? Menjadi buang uang ketika di internal mereka tidak sambut dengan sebuah sistem yang ngejagain. Contoh, pada saat saya diundang untuk service gitu ya, memberikan training tentang service, biasanya saya akan bilang, tolong kalau bisa itu semua level join di kelas ini supaya mereka semua lini itu paham. Nah, seringkali company nggak peduliin itu. Sehingga yang dia lakukan adalah udah frontliners-nya saja yang dikirim, misalnya begitu. Begitu frontliners-nya digembleng, dikasih materi, mereka tergerak melakukan, begitu nyampe ke perusahaan, balik lagi ke sana, supervisornya bilang, udahlah ngapain kamu melakukan kayak begitu? Artinya nggak selaras. Jadi memang di organisasi perlu lakukan alignment, perlu melakukan semua unit itu sama-sama nguatin gitu. Itu sih. Jadi gunakan budget dengan bijaksana. Wah, ini walaupun saya trainer eksternal yang sering dipanggil ke perusahaan-perusahaan ya, dan materinya dibuat seefektif mungkin, tetapi bagaimanapun begitu kembali ke tempat kerja, itu peran dari orang-orang yang ngejagain di sekeliling itu penting banget gitu. Oke. Mulai ditata juga. Aduh, banyak sebenarnya jawabannya banyak banget ya. Knowledge management ya itu mulai diatur supaya knowledge di perusahaan itu ya terkelola gitu. Nggak terus pergi karena orangnya resign gitu sehingga knowledge yang ada itu tidak diteruskan gitu. Semoga menjawab Pak Arjo. Thank you nih udah bikin seru jadinya.
Oke. eh, yes. Sampai di sini adakah lagi Bapak? Saya secara berkala matikan slide supaya bisa lihat. Belum terlalu banyak yang join ya, tapi it's okay. Artinya Bapak Ibu adalah few sedikit orang yang bergegas untuk belajar malam hari ini, belajar sama-sama. Oke, kalau begitu saya lanjut ya, Kak Devin. Pertanyaannya baru satu tadi dari Pak Kak Arjo Arjun. aja. Nanti biasanya Kak Arjun yang lagi nih, Bu. Nggak apa-apa, monggo dilanjutkan lagi slide-nya, Bu. Ya, oke. Nah, berikutnya lagi adalah setelah tadi skema awal. Bentar, saya mau share dulu. Ini dia. Nah, yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu yang pertama kali adalah know your customer. Saya awalnya mau pakai judul yang agak-agak casual gitu ya. Nauin pelanggan. Tapi kata Pak Juanda gini, Bu diganti yang lebih formal napa? Nggak gitu sih gayanya Pak Juanda. Tapi kata Pak Juanda, Bu gimana kalau gini? Iya sudah, nggak apa-apa ya. Saya punya sesi judulnya Nauin Pelanggan. Karena ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat casual bahasanya ya. Tujuannya adalah, hey kita itu perlu loh kasih telinga kita untuk tahu pelanggan kita itu siapa, maunya apa. Nah, bahkan kalau kita ngomongin tentang pelanggan, Bapak Ibu setuju nggak? Yang setuju boleh ketikkan setuju gitu ya. Eh, atau nggak usah setuju deh, angka satu Atau biar. mungkin rice hand gitu boleh, Bapak Ibu. Oke, angka satu. Yang setuju bahwa customer itu penting banget. Bahkan ada yang mengatakan bahwa eh, lifeblood of business adalah customer. Darah segarnya bisnis itu adalah customer. Jadi kalau nggak ada customer, ya nggak ada darah yang mengalir di tubuh. Ya gimana dong kalau nggak ada darah yang mengalir di tubuh, ya kan? Oke, setuju semua lah ya, pasti ya. Coba, memang ada yang nggak setuju. Yang setuju satu. Katanya Pak. Bu Feni sekarang customer bukan raja tapi Tuhan. Ya ampun, gitu ya Bu. By the way, Bu Feni di industri apa sih Bu? Tadi udah ngobrol tahu dan sebagainya, tapi belum nanya bisnisnya apa. Sekarang, oh fashion. Oke, fashion itu maksudnya toko menjual fashion atau garmennya Bu? Oke. Oh, oke, baiklah. Yes, fashion. Wah, customer adalah Tuhan. Seru banget nih. Nah, jadi udah cocok banget nih. Makanya Jeff Bezos, si CEO-nya Amazon maupun Tony Hsieh, Zappos, dia semua ngomongin tentang customer. Atau kalau Bapak Ibu yang maybe di materi-materi business model, saya juga ngajar tentang business model Canvas, Alex Osterwalder, dia punya kafling atau isian kanvasnya dia. Itu kanan paling pojok yang pertama itu tentang customer segment. Jadi karena memang perlu berangkatnya dari customer. Siapa customer kita? Ibu Feni yang bisnisnya di fashion gitu kan. Ibu Feni pun pasti sangat tahu. Ini sasaran dari bisnisku ini customer yang seperti apa profilnya ya, di skala ekonomi berapa, di kelas-kelas apa gitu kan. Lalu kemudian usianya mungkin. Nah, that's why Jeff Bezos bilang, start with the customer and then work backwards. Jadi kita mulai dari customer, cari tahu profilnya, cari tahu karakteristiknya. Dari situ baru kita bisa develop ya. Kalau kita ini saya langsung membayangkan coveringnya si bisnis model Canvas gitu. Lalu kita jadi tahu, oh kalau gitu value apa yang cocok, yang relevan untuk segmen customer saya ini.
Dari situ baru ditarik mundur. Kalau begitu saya perlu menyediakan sumber daya yang kayak apa? Saya perlu punya tim yang bagaimana supaya bisa create produk atau layanan itu supaya cocok diberikan untuk customer saya. Make sense, Bapak Ibu? Actually sangat sederhana, hanya saja kadang kita nggak menyempatkan diri untuk mikirin secara rapi, secara terstruktur. Ya udah, pokoknya saben hari kita sibuk, 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 tapi nggak pernah duduk dan kemudian ngonsepin, oh iya ya bisnisku tuh kayak apa, perlu dipikirinnya gimana. Cari tahu siapa pelangganku. Siapa bicara demografi, bicara tentang data-data, ya. That's why kalau yang mainan di retail dan customer-nya udah banyak banget, maka perlu banget untuk bisa capture. That's why ada istilah bahwa data itu segala-galanya sekarang, ya. Kenapa orang pada bikin apps supaya bisa ketarik behavior-nya, perilakunya, ya, suka belanjanya apa saja, lalu kemudian jam berapa misalnya, ya. Lalu kemudian spending per customer-nya berapa, bisa kedetek melalui sistem, melalui teknologi, dalam rangka apa? Nauin customer kita siapa. Jadi, siapa pelanggan kita secara profil, secara faktanya, lalu kemudian kita nanya pada diri sendiri, pada tim kita, di bisnis kita, beneran butuh pelanggan? Apa sih makna pelanggan bagimu? Nah, ini biasanya sudah mulai reflektif. Ini saya kalau ke corporate, saya ajak mereka untuk ngobrol ke dalam. Jadi ketika kamu tahu pelangganku siapa, bagaimana dirimu melihat pelangganmu itu? Apakah menganggap pelanggan itu sebagai orang yang ngerepotin, ya kan? Atau pelanggan itu adalah sahabat? Wah, tadi kalau pelanggan itu Tuhan. Wah, coba penasaran loh sebenarnya. Kalau kita ngomong Tuhan itu eh udah title-nya udah maha-maha tuh ya. Bukan ya maha, maha benar gitu ya kali ya. Oke. Jadi penting banget untuk ngobrol ke internal. Sebenarnya customer kita mau kita anggap sebagai apa? Sehingga ini akan menentukan si perusahaan maupun orang-orang di dalam perusahaan menyikapi pelanggan. Saya ingat si Bill Gates dengan Microsoft-nya, dia bilang begini, dia bilang bahwa pembelajaran yang sangat terbaik adalah pelanggan yang komplain paling keras. Artinya apa? Si Steve Jobs, dia memaknai bahwa pelanggan yang komplain itu sesungguhnya bermanfaat banget bagi dia. Yang komplain, yang ngebandingin sama MacBook gitu ya, yang ngebandingin yang ngebandingin sama Apple ya, sama sistemnya Apple gitu. Atau spesifik lah, ngebandingin PowerPoint sama Keynote gitu. Wah, Keynote mah keren banget. Bisa langsung mengadjust marginnya langsung menunya gampang, klik klik klik. Kalau di PowerPoint susah tuh, perlu masuk ke menu dada-dada gitu ya. Animasi atau remove backgroundnya, Keynote lebih enak dada-dada. Nah, ketika orang yang sangat fans dengan Keynote, ya, Keynote punyanya MacBook, dan dia komplain keras tentang PowerPoint kepada Microsoft Office, ya kan, maka Steve Jobs akan ngelihat bahwa dia sedang memberikan pelajaran berharga. Artinya apa? Mereka nggak akan defense. Mereka akan treat customer ini dengan sangat baik, lalu dia akan mengambil pembelajarannya. Apa yang bisa dilakukan di internal? Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya peroleh dari apa? Dari ketika mengambil sertifikasi di ilmu neurosemantics. Saya ngajak untuk orang reflektif ke dalam, lalu makna atau meaning yang ditaruh, yang dimiliki oleh perusahaan, itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu akan bersikap. Perusahaan itu akan bertindak.
akan kesel, akan memusuhi, atau dia akan merangkul, mendengarkan baik-baik. Memang ada tekniknya juga untuk recover ya, untuk sistem recovery-nya. Itu ada di service. Oke, so apa sih makna pelanggan bagimu? Itu penting banget gitu. Oke. Yes, sekarang customer nggak butuh brand. Mereka mencari yang menguntungkan buat mereka. Jadi usaha yang baru mudah untuk menggeser brand yang sudah terkenal. Ya, jadi ya. Dan ini sejalan juga sebenarnya dengan generasi-generasi yang sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja, generasi Z ya, Gen Z yang sudah mulai punya purchase power, dan mereka punya idealisme tertentu, dan salah satunya bisa jadi dia ignore brand. Bisa jadi dia mikir yang penting yang eco-friendly, yang ramah terhadap lingkungan, yang misalnya apa? Tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu Gen Z sangat peka dengan itu, dan mereka sudah mulai punya purchase power. Jadi ini memang sudah akan ke sana nih Bapak Ibu. Value for money menjadi utama. Mereka akan lebih logik. Bayangin, anak saya aja kalau disuruh cari barang di platform e-commerce, itu bisa cepet banget menemukan mendingan beli di mana yang lebih murah dibanding emaknya ya. Emaknya ya udah percaya sama platform warna ini. Apakah ada yang sama gitu ya? Platform yang warna ini deh gitu. Males nyari-nyari yang lain. Tapi begitu Gen Z, wah cepet banget mereka compare. Mendingan yang warna orange atau mendingan yang warna apa dibanding yang mamahnya biasa pilih gitu. Setuju sekali Bu Feni, karena memang ini fenomenanya sudah bergeser gitu. Oke, nah bagaimana caranya nauin pelanggan? Bagaimana caranya nauin pelanggan? Sebenarnya saya sudah membahas ini secara mendalam, bahkan mengundang Blue waktu itu. Ya, mengundang Blue untuk jadi case study-nya tentang nauin pelanggan. Kalau Bapak Ibu pengen dengerin yang lebih jelasnya lagi, ada di YouTube-nya Elevasi Insight. Bapak Ibu bisa ke sana di Elevasi Insight, rekaman full sesi 5 September. Kenapa 5 September? Karena 4 September adalah Hari Pelanggan Nasional. Sehingga saya mengangkat topik nauin pelanggan gitu. Nah, ini juga ada di buku terbaru. Buku terbaru yang saya tulis, judulnya Nauin Pelanggan. Di salah satu tulisannya, saya mengangkat tentang bagaimana caranya nauin pelanggan. Lalu adalah huruf Mandarin ya. Ini bukan buku pelajaran Mandarin, tapi saya mengangkat tentang ting. Bacanya benar nggak ya? Soalnya saya sebenarnya tidak bisa membaca, mendengar, menulis apalagi gitu ya bahasa Mandarin, tetapi ting ini adalah kunci untuk kita bisa nauin pelanggan. Dengerin pelanggan kita. Dengerin pelanggan kita. Jadi saya baca salah satunya adalah ini dia. Mendengar. Listen to voice of customer. Dengarkanlah suara pelanggan. Pahami kebutuhan dan keinginan mereka. Nauin pelanggan, memahami mereka. Perusahaan perlu membuka pagarnya dan mengajak pelanggan ngobrol untuk mengungkapkan unek-unek atau aspirasinya. Jadi memang kita perlu motret kebutuhan pelanggan kita itu apa. Dari segmennya, demografi dan sebagainya, usia ya, lalu purchase power-nya, salary per bulannya berapa, kemampuan membelinya sehingga kita tahu intensitas membelinya ke kita itu seberapa sering gitu kan. Kita perlu motret secara demografi faktanya. Kita perlu ngobrolin juga kepada mereka. Nah, Bapak Ibu di sini saya tidak tahu skala perusahaannya Bapak Ibu secara spesifik ya. Mungkin ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar gitu. Kalau yang memang sudah punya report internal, kita bisa mendapatkan feedback
terkait dengan perilaku pelanggan kita dari laporan-laporan yang ada. Atau fokus group discussion, Bapak Ibu. Kita bikin acara, undang pelanggan kita, undang customer kita untuk ngobrol, untuk diskusi gitu. Nah, perusahaan besar maupun perusahaan kecil sama aja bisa melakukan fokus group discussion ya. Yang kalau yang perusahaan menengah atau kecil ya casual aja juga nggak apa-apa. Sebagai business owner turun ke lapangan, ngobrol ke customer. Oke. Sebenarnya hal sederhana. Kalau kita ke restoran, waiter sering nanyain kan, gimana makanannya tadi Bu gitu. Atau kalau report ya, kalau buat perusahaan yang agak kecil, yang Bu, saya belum ada sistem yang sampai report-reportan, yang sampai bisa tahu berapa yang tutup rekening, berapa yang buka rekening, berapa yang narik dananya gede, mindahin deposito misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa reportnya dari mana? Mirip seperti observasi sih jadinya, ngelihat. Saya jualan bakmi. Berapa banyak sampah bakmi yang terkumpul yang sisa dari mangkok-mangkok yang dibeli oleh pelanggan kita? Kalau banyak, ada apa ini? Kok sampai mereka tidak menghabiskan bakmi mereka, ya kan? Oke, jadi observasi, pedulilah. Nauin pelanggan kita itu perilakunya seperti apa. Bapak Ibu, kita mengamati, kita nanya, jauh lebih bagus. Keluarnya bisa jadi, nggak enak bakminya. Wah, mungkin bisa aja gini, aduh saya nggak suka loh denger dia bilang nggak enak bakminya. Gitu kan? Oke, tapi itu jauh lebih bagus. Daripada kita tutup mata, tutup telinga. Nggak mau denger apa sih feedbacknya customer gitu. Tapi customernya nggak datang lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia ngomong, iya maaf soalnya bakminya eh, apa namanya bakminya tadi nggak mateng gitu. Nah, ketika kita dikasih tahu bakminya nggak mateng, itu masukan buat kita untuk disampaikan ke dapur. Ketika misalnya, iya tomatnya soalnya busuk sih tadi. Wah, kita bisa recovery. Kita bisa segera minta maaf, kita bisa kasih voucher untuk orang itu bisa datang lagi. Dan itu kita sudah meredam ocehan ketika dia kemudian pulang dari restoran kita dan menjadi netizen yang seperti Tuhan tadi. Ya, maha benar dan segala macam karena nggak diselesaikan di tempat kita. Tidak ditangani secara profesional. Ya sudah, itu api akan menyulut kemana-mana. Bapak Ibu, itu ada di materi tentang handling customer complaint juga. Ada seni-seninya untuk bisa menangani yang kayak begini. Atau kalau Bapak Ibu company yang sudah besar, Anda punya cabang, punya outlet, tempat orang bisa face to face berinteraksi, datang untuk beli produk kita di toko, toko beneran gitu ya. Atau kita punya call center, kita punya hotline, punya nomor pengaduan gitu. Kita punya email, WhatsApp. Nah, lakukan analisa dari berbagai channel itu. Ada apa? Ada suara apa yang bisa kita dengarkan? Oke, jadi ini yang kita bisa lakukan atau Bapak Ibu bisa lakukan survei, kuesioner untuk bisa nauin pelanggan kita, gitu. Oke, wah saya kayaknya perlu sambil checking waktu. Saya soalnya biasanya kalau udah ngomong rada bablas nih Kak Devin. Oke, sampai di sini saya cek ya, cek ombak. Wah, nih. Oke, langsung aja ya Kak Devin ya. Coba di mana nih? Oke. eh, bagaimana cara mensurvei yang lebih mendalam, misal dapat neurosemantik sehingga kita Mhm, bisa tepat mendapatkan inputan dari mereka secara one by one. Karena mhm, kalau pertama kali ketemu, survei yang diterima itu terlalu dasar. Apalagi mhm, orang Indo kurang jujur karena alasan gak enakan. Atau mungkin dari mmm, sistem ininya ya, surveinya mungkin. Maksudnya kayak mmm, pertanyaannya mungkin atau pembawaannya. yes, oke. Karena Ibu Feni ini kan
nyenggol sedikit nih, misalnya dalam neurosemantics gitu ya, terus kemudian dikaitkan dengan karena orang Indo itu kurang jujur karena alasan nggak enakan. Nah, Bu Feni, jadi waktu saya ambil sertifikasi sebagai Meta Coach, itu diujinya ada 7 skill. Skill yang mendasar adalah listening, supporting, questioning, meta questioning, inducing state, giving feedback, receiving feedback. Nah, listening itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita melakukan survei. Dengerin benar-benar kata-kata yang dipakai. Karena kan kita ngomong semantik. Semantik itu makna. Artinya ketika dia bilang, iya makanannya kurang enak. Sama makanannya nggak enak. Itu aja penekanan yang berbeda, itu sudah memberikan makna yang berbeda. Nah, listening perlu benar-benar nggak cuman mendengar pakai telinga. Mendengar itu bisa pakai mata kita. Misalnya orangnya ngomong gini, ya, ya lumayan bagus sih. Tapi terus kemudian dengan ekspresi wajah, oh mungkin saya bisa dipin ya, ini soalnya saatnya saya akan pin apa spotlight? Spotlight ya. Oke. I spotlight myself. Oke, sudah ke spotlight kah? Jadi ketika kita Sudah. lagi interview, kita lagi punya lah pegangan kuesioner, tapi diimplementasikannya dengan nanya-nanya casual. Bikin dia senyaman mungkin untuk ngobrol. Orang yang nyaman akan cenderung lebih terbuka. Bangun rapo, bangun kedekatan dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk. Bu, saya mau mensurvei ya. Udah gitu nadanya kita ngomong begitu pula. Ya, terus bawa kertas, bawa bolpen, siap centang-centang. Waduh, mau diapain saya? Itu sudah membuat barrier. Itu sudah membuat orang kayak nggak nyaman. Jadi bangun kedekatan dulu, ngobrol yang ringan-ringan dulu. Bahkan bila perlu jangan pakai kertas. Jangan pakai bolpen yang kesannya lagi diinterogasi. Make it casual, make it ngobrol. Pakai gaya pendekatannya dia. Semakin terbangun rapo kedekatan, semakin orang bisa jujur. Semakin orang bisa trust. Semakin yang diomongin semakin banyak. Nah, yang perlu kita jagain adalah kita kita seringkali memang nggak kepengen sih denger sesuatu yang jelek atau yang kekurangannya kita. Nah, itu kita perlu buang jauh-jauh. Kita perlu punya hati yang besar untuk menerima apapun yang dia ngomong, gitu. Nah, jadi tadi makna itu pengaruh banget. Apa sih pelanggan itu saya maknai sebagai apa? Pelanggan itu lifeblood, darah segar atau pelanggan itu adalah jantung yang memompa. Wah, terserah metafora apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. Yang akan dipilih gitu, metafora terkait dengan pelanggan. Nah, begitu metaforanya itu cocok, maka itu Bapak Ibu akan benar-benar enggak apa yang dia ngomong itu saya terima gitu. Nah, dengarkan baik-baik bahkan supporting. Supporting itu artinya apa? Ayo terus sampaikan. Saya mensupport. Caranya gimana? Pada saat nanya kita, iya ya, makasih loh Bu. Nah, dengan cara begitu pun membuat orang akan terus menyampaikan pendapatnya, menyampaikan feedbacknya. Nah, ketika kita nggak siap atau makna yang kita taruh ke pelanggan, ya pelanggan itu memang cuma cari-cari kesalahan. Misalnya kita menganggap pelanggan kita akan selalu cari-cari kesalahan, akan cari kekurangannya kita. Ya yang ada kita negatif. Begitu dia ngomong, ini model-modelnya sudah nggak up to date ya. Wah, kita udah langsung mikirnya, wah dia nyerang nih, dia mau jatuhin saya. Akhirnya wajah kita bisa berubah loh. Wajah kita bisa berubah, orang sudah ngeliat. Udah, wah ini bakal defense nih. Wih, jangan-jangan keluar lagi perkataan dari kita. Ih, ibu belum lihat-lihat sih yang di bagian belakang. Waduh, ini udah membela diri nih berarti.
Nah, jadi memang pemaknaan itu perlu, lalu kemudian kemampuan untuk listening, kemampuan untuk support, yaitu dengan angguk-angguk, ya makasih loh Bu. Oh jadi itu yang Ibu perluin, model yang lebih simpel ya Bu, kepengennya banyak pilihan yang lebih simpel. Mengulang perkataannya dia, itu aja udah bikin orang didengarkan. Karena berarti kita menyimak, kita menghargai dia bicara gitu. Itu. Lalu questioning. Meta questioning. Wah, ini udah dalam banget nih. Udah sampai kita bisa nauin menurut mereka berpakaian itu seperti apa. Misalnya untuk seorang seorang segmen customer-nya kita di daerah mana gitu ya. Kakak saya punya toko dan tokonya itu ada di daerah yang sangat kuat dengan etnis atau agama tertentu. Itu pun dia perlu melakukan pendekatan yang cocok gitu, melakukan pendekatan yang sesuai. Nah, mungkin kita bisa lihat apa sih keyakinan si calon pembeli ini terkait dengan fashion. Wah, itu sudah ngomongin tentang apa? Sesuatu yang ada di internal, sesuatu yang ada di level kedalaman yang nggak cuma sekedar melihat pakaian adalah pembungkus tubuh. Tapi menurut mereka pakaian adalah apa? Gitu. Pakaian adalah prestis. Wah, kalau begitu kita akan menjual pakaian yang memang menunjukkan prestis. Kata-kata yang akan kita pakai untuk menjual pun akan berbeda, gitu. Wah, jawabannya panjang kali lebar kali tinggi ya. Semoga memuaskan. Ibu Fanny, Ibu Feni, tadi apakah katanya dari oke, Bu Bu? Feni. Atau kalau Gimana mau Bu Feni? kalau mau Oke. kalau mau mikrofonnya on juga boleh. Oke ya, oke baiklah. Kalau oke berarti kita perlu segera beranjak ke ini ya, perlu segera beranjak ke apa namanya? eh ini Slide dia. selanjutnya. Know your team. Now your turn. Know your team. Setelah tadi knowing our customer, lalu kemudian kita perlu nauin tim kita seperti apa, ya. Mari kita fit in and run the gears. Sama kalau siapa ya nanti yang akan bicara operasional excellence, saya lupa di itu. Jadi nggak cuman proses kerja di perusahaan saja, tetapi orang pun perlu saling fit. Metaforanya, analoginya adalah seperti gigi gerigi di mesin juga. Bagaimana orang-orang di tim kita itu saling fit. Ketika fit, maka dia akan bisa menggerakkan roda-roda perusahaan. Bagaimanapun kita ngomongin proses, kita ngomongin develop produk, kita ngomongin memilih teknologi yang tepat, behind itu, behind all the weapon, ada seorang warriors-nya. Nah, warriors-nya ini perlu kompak. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya struggling sama Gen Z? Banyak, kayaknya banyak. Soalnya 2 minggu lalu kita bahas itu. Dan Ah, kebetulan beberapa itu lumayan struggling dengan Gen Z. baiklah. Saya baru minggu lalu juga ngobrolin ke salah satu perusahaan yang punya gapnya lumayan jauh lah ya antara pemimpin sama timnya yang sekitar 80%-an Gen Z. Bayangin, dia pemimpin, dia punya 62 tim member dan 80% Gen Z. Berarti 50-an tuh. Pak Arjo angkat tangan. Pak ini angkat tangan mau bicara atau setuju gitu ya Pak? Ya mungkin ini aja Bu, sedikit Yes. membantu atau sedikit apa ya supaya mungkin obrolannya bisa lebih spesifik gitu, karena kalau terlalu umum mungkin orang juga banyak yang bingung. Jadi terutama kayak Gen Z ya, saya perhatikan beberapa lowongan pekerjaan itu ada yang mencari pegawai baru maksimal umur misalkan 25 tahun gitu. Tapi Ya. skill yang dicari itu bukan skill yang 25 banyak tahun. orang Gen Z punya. Itu skill yang mereka cari itu kebanyakan itu adalah cuman biasanya pada umumnya harus minimal Gen X atau yang lebih tua, karena betul butuh pengalaman, butuh jam terbang yang gede lah, yang panjang lah gitu untuk bisa kayak gitu. Ya. Jadi dari sisi itu aja
udah nggak masuk akal, entah apapun alasannya dari perusahaannya. Tapi di sisi lain, saya tadi juga lempar pertanyaan di chat, jadi soal milih tim ini sebenarnya kita lebih efisien, misalkan pegawai tidak perlu, total pegawai dalam satu perusahaan tidak perlu lebih dari 10, asalkan mereka tuh semuanya skill worker lah, mereka ngerti mesti ngapain. Atau kita nyewa konsultan aja, biar nanti mereka yang pusing tinggal report ke kita tuh plus minusnya kayak gimana, karena kadang-kadang kalaupun kita pakai konsultan, mereka juga suka kebingungan juga harus menghadapi hal-hal tertentu gitu. Atau kalau pakai cuma 10 orang, kadang-kadang kalau di Indonesia tuh ya itu harus banyak kerja manual, nggak bisa streamline-nya itu masih tanda tanya besar gitu. Kadang-kadang online-nya bilang A tapi kenyataannya B, yang kayak gini-gini tuh gimana Bu untuk konsolidasi tim itu, karena saya tahu perusahaan pasti juga pengen efisiensi dalam sisi budgeting ya. Kayak tadi saya tanya itu, tapi di sisi lain mereka juga butuh secara masif merangkum sebanyak mungkin customer gitu, dan itu kalau di Indonesia itu lebih banyak kerja manualnya. Jadi gimana Bu untung rugi antara memilih karyawan cuma sedikit, pakai konsultan atau pakai outsource ke perusahaan lain, atau diperbanyak aja perusahaan pegawainya, tapi ya jadinya nanti gajinya juga lebih besar, tuh gimana Bu plus minusnya? Yes, oke. Sebelumnya Pak Arjo, mohon maaf. Jadi pertanyaan Bapak memang ada di atas tapi terlewat ya. Maaf ya Pak. Maaf banget. Oke, betul. Bapak sudah menanyakan itu. Ya, jadi ini sih memang sudah perlu hitung-hitungan. Sudah perlu pakai hitung-hitungan secara angkanya ya. Tetapi yang saya bisa kasih opini adalah terkait dengan hal-hal yang misalnya begini. Oh, kalau itu kerjaan yang administratif saja. Administratif saja. Wah, kalau administratif saja saya hire orang tetap compare ke misalnya outsourcing yang saya nggak perlu mikirin fasilitas, nggak perlu mikirin tunjangan-tunjangan gitu ya. Itu sangat bisa di outsourcingkan gitu. Atau mungkin payroll gitu ya. Payroll. Oh, ada jasa untuk mikirin payroll. Daripada saya punya satu orang yang ngurusin SDM, toh timku belum banyak. Ya udah, jasa payroll bisa dipertimbangkan. Jadi memang yang akan dikomparasi adalah biaya tetap dari karyawan tetap yang kita hire dibandingkan dengan kalau kita pakai jasa di luar. Nah, bisa juga terkait dengan apa? Fluktuasi gitu. Oh, kegiatan aku ini di bisnisku ini sangat fluktuatif gitu, musiman. Nah, itu pun berarti perlu dipertimbangkan. Apakah saya menguntungkan kalau saya hire orang dan ketika dia lagi ada di low season, ini akan underload banget gitu. Kecuali memang kita sangat bisa memikirkan pada saat low season, saya akan pakai untuk development. Nah, orang ini siap apa enggak gitu. Jadi memang kalau misalnya Bapak nanya spesifiknya, I cannot answer specifically ya kan. Tetapi pertimbangan-pertimbangan tadi itu yang bisa dipertimbangkan. Rutin tidaknya pekerjaan itu admin atau strategik, tentu saja kalau admin dan sangat operasional itu sangat mungkin bisa di-outsource-kan. Tapi kalau strategik nggak mungkin gitu. Lalu juga gini, Bu, orangnya sudah ada saya gitu. Nah, orangnya sudah ada, lalu kemudian tapi kok kayaknya kan bisa ya dari hitung-hitungan orangnya ada banyak, tapi terus kemudian banyak ngerjain admin. Artinya kontribusi ke sales ke yang sifatnya bisnis itu kok nggak besar gitu. Nah, lakukan review operational excellence. Review tiap-tiap proses itu ada value added-nya enggak gitu. Bisa dipangkas enggak proses ini? Bisa ada inovasi enggak? Nah, ini memacu perusahaan untuk bisa improve. Nah, Gen Z itu sebenarnya senang ketika ditantang untuk ngerjain kerjaan-kerjaan yang project. Kamu bisa nggak bikin ini prosesnya jadi 3 hari, yang tadinya 5 hari? Menurutmu proses apa yang bisa diparalelin?
Kan kalau kita ngomong tentang inovasi, ada skor gitu ya. Misalnya ada yang disubstitusi nggak, disimplifikasi. Ada nggak proses yang bisa dikombine? Ada nggak yang bisa di-rearrange urutannya? Kenapa bisa sampai waiting time-nya lama gitu. Atau kalau kita ngomong di perusahaan besar, ada yang namanya Scrum Method. Jadi paralel, bukan waterfall, urutan. Tapi sambil dia lari ke persetujuan di sono, ini sambil ngerjain apa gitu. Tadi udah sampai R, lalu kemudian E, eliminate. Ada nggak yang bisa dieliminasi? Proses yang... Nah, ajak anak-anak muda ini untuk bikin terobosan inovasi. Terapkan Kaizen. Nah, saya pegang program MDP di salah satu perusahaan retail yang cukup besar. Jadi mereka hire fresh graduate dan mereka ya disebut MDP seperti biasa Management Development Program. Salah satu modul yang mereka terima dari kami Elevasi judulnya adalah Operational Excellence. Yang mereka lakukan adalah anak-anak muda ini di unit kerja masing-masing dikasih tugas untuk membuat improvement. Disuruh membuat perbaikan apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, dengan dibekali dulu di kelas ada trainingnya yang tadi ya, dicek tuh, bikin flowchart-nya, ada nggak yang tidak memberi nilai tambah? Setiap proses butuh berapa lama? Butuh melangkah berapa langkah? Wah, sampai sebegitunya. Lalu minta mereka untuk lakukan ide-ide inovasi gitu. Nah, jadi itu sih Pak yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau untuk mengenai pertanyaan spesifik gimana nih perlu perbanyak konsultan, outsourcing atau orang sendiri, ya memang perlu dihitung lengkap dengan angka-angkanya, lengkap dengan aturan yang sekarang lagi berlaku apa. Apakah pemberi kerja perlu ngasih tunjangan BPJS-nya, perlu ngapain, itu kan berarti hitungan. Sedangkan kalau udah outsource kan udah kita nggak pusing, cukup bayar sekian. Nah, hitung. Itu sih, Pak. Lalu yang Iya, tadi saya sampaikan tentang inovasi. Jadi, untuk efisiensi atau bahkan saya langsung nyenggol. Gen Z seneng kalau dikasih challenge seperti itu. iya Gitu. Bu. Tapi ini Bu, tadi soal yang Gen Z atau fresh graduate itu beberapa perusahaan minta bahwa para pelamar itu maksimal umur misalkan 25 Oh 26 iya, gitu. iya. Nah, itu gimana Bu? Karena kan kadang-kadang kan yang namanya Itu nggak skill make set itu sense. kan bisa nggak tergantung sama umur gitu kan Bu. Kadang Yes. ada yang lebih tua tapi lebih pengalaman, atau ada yang fresh graduate tapi baru umur, jadi memang baru lulusnya tuh umur 40 karena dia mungkin late bloomer atau apa gitu ya. Jadi Iya. kalau belum apa-apa udah membatasi, ini seperti seperti udah menolak rezeki kan, bisa jadi yang lebih tua itu yang lebih qualified dan memang itu yang dicari perusahaan, tapi belum apa sama HR tuh udah ditolak. Itu gimana Bu? Jadi Iya. sisi Ngobrol, team Pak. building itu seperti gimana Bu? Ngobrol sama HR-nya. Apa alasannya dia membuat kriteria seperti itu? Maksudnya ketika dia yang membuat kriteria begitu ya kita kalau kita user ataupun Anda adalah business owner-nya, ya challenge HR-nya gitu. Saya dulu membawai rekrutmen department juga gitu. Jadi ya perlu sebagai recruitment manager saya dia perlu mempertanggungjawabkan gitu. Ketika bikin vacancy seperti itu, reasonnya apa? Bisa jadi ketika mereka melandaskan pada Gen Z itu fast learner. Gen Z itu technology savvy. Dia sangat mudah untuk belajar teknologi. Dan yang nanti bakal dikerjain berhubungan sama teknologi dan berhubungan dengan hal baru yang mereka bisa catch up, bisa kejar. Tapi kalau menurut Bapak ini tuh butuh jam terbang di lapangan. Dia sudah punya pengalaman menjual sekian ribu jam baru bisa punya expertise di sini. Ya, mohon maaf, maksudnya fight sama orang HR-nya gitu. Perlu diklarifikasi, Pak. Perlu Jadi bukan karena diklarifikasi. ini ya Bu ya, bukan karena misalkan kalau orang yang udah lebih berumur itu nanti tanggungan BPJS jadi lebih besar memberatkan perusahaan, atau karena udah menikah jadi nanti akan lebih konsentrasi Nah, ke keluarga, nggak kalau menurut saya itu hal yang belum terukur kan, mestinya kan ada nah, yang namanya KPI kan ya, itu ya di iya. situ aja gitu, atau gimana Bu sebenarnya pertimbangannya? Ngobrol, sebenarnya ngobrol Pak, ngobrol sama orang HR yang membuat itu.
Karena saya tidak tahu juga alasan dia membuat apa, seperti yang tadi Pak Arjo bilang, apakah jangan-jangan karena soal, ininya, apa, rupiahnya. Ya mari ngobrol sama-sama, jangan sampai soal rupiah, tapi terus user yang membutuhkan spek tertentu jadi nggak cocok. Actually ya, dulu saya waktu di OD, saya tuh, namanya OD Division Head. Salah satu bagiannya adalah rekrutmen. Nah, cara yang benar itu adalah begini, ketika kita mau pasang lowongan kerja, dan bahkan semestinya itu di job description, membuat struktur organisasi, kita perlu tahu bisnis kita bisnis apa, apa yang mau dicapai, butuh peran-peran apa saja. Nah, itu kan landasan membuat struktur organisasi. Ketika sudah bikin struktur organisasi, kita mulai mendefinisikan peran dari orang yang ada di struktur organisasi itu, di jabatan itu tuh apa. Perannya apa, tanggung jawabnya apa, job desk-nya apa. Dari job desk itu tarik mundur ke belakang. Butuh kompetensi apa, butuh pengalaman kerja apa, butuh pendidikan apa. Soft skill dan teknikalnya dirumuskan. Ini yang disebut dengan kompetensi base recruitment. Ketika ngerekrut pun didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan supaya orang itu bisa menjalankan peran yang nanti akan dia emban. Nah, dari situ kemudian keluarlah ininya deskripsi requirement untuk orang yang akan di-hire gitu. Dan itu sebenarnya ya rekrutmen tidak punya hak sepenuhnya untuk mengatur. Dia perlu ngobrol sama user ketika ketika sama-sama membuat struktur organisasi, membuat job description, membuat peran, lalu kemudian kompetensinya apa, itu diobrolin bersama. Itu Pak Arjo. Oke, terima kasih Bu. Perlu ngobrol, itu kayaknya sih lebih ke clarity and communication sih. Ya, karena kan sekarang pun saya tidak tahu alasannya si HR itu ketika tulis itu apa gitu. Nah, bisa di challenge, bisa challenge itu dalam arti untuk tahu yang alasan yang sebenar-benarnya gitu sih Pak. Atau mungkin di bypass saja Ibu ya HR-nya. Jadi calon pegawai langsung ngobrol sama hiring manajernya aja. Jadi nggak perlu pakai HR. Karena kalau HR yang gini-gini aja nggak ngerti, ya apa gunanya HR gitu. Dengan mereka disingkirkan aja. Supaya beban perusahaan juga lebih ringan kan Bu. Jadi nggak usah ngegaji mereka. Itu gimana sih Bu? Oke, oke. Nah, that's why HR atau OD itu ada sertifikasinya tuh Pak. Yang kayak tadi saya sampaikan itu ada di materi-materi sertifikasi sebagai rekrutmen, kan judulnya HR supervisor, HR manager, OD, organizational development itu perlu memiliki kemampuan-kemampuan yang seperti tadi, memapping. Oke. Jadi diobrolin supaya clear gitu. Oke, baiklah. Nah, tadi ya Bapak Ibu, wah ini udah jam berapa? 8.41 tanpa terasa Iya, coba. nggak apa-apa, Bu. Kita masih ada waktu lah buat Ibu. Oke. Yes. Nah, ini salah satu contoh ya, kan tadi judulnya Know Your Team, Know Your Customer, and Know Your Business. Contoh, ketika saya mengangkat case study-nya Blue itu bank digital punyanya BCA, Bapak Ibu, bahkan mereka punya tagline, We are millennials serving millennials. Karena memang sasaran dari bank digital itu kan, ya memang untuk seusia saya pun masih valid gitu ya. Tetapi segmen yang paling besar yang udah sangat dilahirkannya digital, jadi buat mereka asik banget ketika banknya digital juga, maka mereka banyak hire millennials. Dan ya tagline-nya, kami millennials, serving millennials. Bahasanya cocok. Ketika mereka buka booth di kampus-kampus, ya pakai bahasa millennials gitu. Jadi sangat berhubungan juga untuk know in customer saya siapa dan dia cocok dilayaninya oleh siapa. Oke, sampai di sini pun kita udah langsung ngeklik nih kenapa judul yang diangkat oleh Giokni adalah tadi ketika kita bisa fit in antara
tim yang akan melayani dengan customer yang dilayani, wah itu udah cocok banget gitu ya. Oke. Sedikit saja, apalagi setelah tahu bahwa beberapa minggu yang lalu ngomongin tentang Gen Z ya Kak Devin ya. Iya, Berarti betul. berarti kayaknya saya nggak perlu ulang lagi. Tadi hanya menandaskan saja bahwa ya kita perlu nauin si tim kita tim yang seperti apa dalam rangka menjalankan perannya, menjalankan tugasnya, dan juga bisnisnya kita. Contoh kayak Bu, ini karena yang aktif bertanya Pak Arjo sama Bu Feni ya. Bu Feni tadi kan di dunia fashion gitu. Maka Bu Feni perlu meng-hire orang-orang yang memang orang-orang yang memang concern sama fashion gitu. Sehingga ketika kerja pun kayak yang ya asik-asik banget karena aku concern kok sama fashion. Bahkan dia dengan senang hati akan baca berita-berita tentang fashion. Ketika dia melayani customer, dia bisa kasih advice yang valid, advice yang kekinian. Dia nggak merasa terpaksa untuk belajar itu. Sehingga ketika Ibu Feni akan hire orang gitu untuk timnya dia yang di dunia fashion, maka ya salah satu interview ketika menanyakan orang yang mau direkrutnya terkait dengan fashion. Tahu nggak leher Sabrina? Tahu nggak warna warm sama warna cool gitu kan? Tahu nggak kulit-kulit jenis-jenis kulit wajah orang, lalu kemudian matchingin dengan apa, mix and match-nya gimana. Nah, siapkan tes-tes yang memang relevan gitu. Oke, dan sebenarnya kalau kita bicara nggak tahu nih yang beberapa minggu yang lalu ngomongin Gen Z-nya apa, cuman kalau kemarin saya mengatakan teman-teman yang non Gen Z please juga jangan over generalisir ke Gen Z. Gen Z itu nggak apa namanya, nggak cuman satu sisi yang orang bilang, strawberry generation, kamu itu benyek ya, kamu itu soft ya, dikit-dikit ngambek. Ya mungkin itu ada. Tapi siapa penyebabnya? Penyebabnya ya lingkungan yang membesarkannya juga, eranya juga gitu ya. Tapi mereka juga punya kemampuan-kemampuan yang juga patut diperhitungkan gitu. Jadi bahkan saya bilang sebaiknya tidak menggunakan label strawberry gitu. Terus kemudian diartikan dengan tadi mudah benyek dan sebagainya gitu. Ya mereka kalau mau ngomong Gen Z nggak apa-apa karena itu tentang tahun lahirnya saja gitu loh, pengkategoriannya. Bahkan itu pun beberapa karakteristik di Gen Z juga bisa ada di Gen X gitu ya, di milenial gitu juga bisa ada gitu. Saya cenderung nggak ini sih jangan pandang sebelah mata karena begitu pandang sebelah mata yang tadi saya katakan di neurosemantics kita di kepala kita sudah melihatnya, memandangnya sebagai sesuatu yang negatif. Maka ketika deal sama mereka, tim kita yang Gen Z, maka para atasan ini nggak akan melihat positifnya. Soalnya filternya udah dipasang gitu. Dia nggak oke. Maka yang akan ketemu ya nggak oke-nya. Yang oke-nya nggak akan terlihat gitu. Energy flows where attention goes as directed by intention. Jadi kalau udah intensinya adalah mereka generasi yang nyebelin, generasi yang lemah, maka atensi kita nyari yang kayak begitu. Terus kita seneng banget kalau kayak nubuatannya benar gitu. Tuh kan apa gue bilang gitu. Karena atensi dan energi kita ke sana. So be careful dengan judgment label seperti itu. Itu sih kemarin yang saya pesankan karena ya terbukti kok saya mendampingi banyak Gen Z yang keren. Ini minggu lalu saya menemani Gen Z yang sudah berbulan-bulan di drill sama kami. Saya dan tim dari Elevasi mendampingi mereka. Ini Gen Z semua. Mereka ikut kompetisi, championship gitu.
Dan mereka bisa total, kita kasih ide kreatif, mereka eksekusi, mereka lembur, mereka kerja mati-matian, sampai begitu malam pengumuman mereka menang, mereka WA, mereka nge-DM Instagram, mereka bilang thank you Bu dikasih ide ini. Saya bilang apa? Kalian total mengeksekusi ide kami. Jadi kalian juga sangat hebat gitu. Eh, Mereka bisa menang, mereka bisa membawa harum perusahaan, keren banget pokoknya. Jadi saya sangat tidak setuju ketika banyak orang ngecilin Gen Z, asal kita tahu kita bisa memotivasi mereka, mereka suka dikasih challenge, mereka dikasih project-project, diajak kolaborasi, wah hasilnya luar biasa kok gitu ya. Ini nih keren-keren kan? Keren-keren banget mereka. Bu Yes. Feni juga setuju tuh, bener. Ada juga Gen Z yang hebat. Kalau katanya itu pokoknya kita nggak boleh ngasih stereotype karena memang betul itu apa itu kepada orangnya gitu. Generasi Betul. mah hanya generasi saja, tapi Iya. yang kayak gitu karena orangnya. Gitu. Mm-mm. Okay. So, karena waktunya sudah lewat juga dan kayaknya sudah ini juga ya, apa Bapak Ibu semuanya, thank you ya Bu Feni, setuju mereka banyak juga yang hebat gitu. So, ini slide penutup saya Kak Devin. Oke. The magic formula that successful business have discovered is. Jadi, apa sih formula ajaibnya untuk sebuah bisnis yang sukses? Formulanya adalah treat customers like guests. Perlakukan customer kita seperti tamu, seperti orang yang layak untuk kita hargai, kita respect, kita layani dengan istimewa. And perlakukan juga employees like people. Artinya perlakukan mereka sebagai manusia, bukan mesin, bukan dari nomor induk karyawannya saja, tetapi mereka adalah manusia, so treat them like people. Lakukan secara manusiawi. Gitu. Kalau nanti materi yang lebih dalam lagi, kita bisa ngomongin self-actualization-nya Abraham Maslow. Karena di sana akan bisa sebagai perusahaan bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari manusia dan tim Anda adalah manusia. Ketika kita paham tentang hierarki kebutuhannya Maslow, kita paham tentang self-actualization itu adalah orang-orang yang akan memberikan yang terbaik, maka perusahaan akan mulai mikirin bagaimana saya nguwongke wong, memanusiakan manusia, memperlakukan mereka sebagai human, sebagai people, not just bukan mesin ya, bukan not just, maksudnya orang yang hanya menggerakkan roda-roda proses dan mendatangkan cuan, tapi mereka adalah manusia yang kita akan bahagia ketika melihat mereka juga bahagia. So, itu my closing statement Kak Devin, sambil kalau memang ada ada yang mau disampaikan, mari, silakan. Oke, aduh itu udah dikasih closing statement ya, padahal harusnya terakhir-terakhir dulu nih, Bu. Oke. Soalnya saya lihat jam kok udah lewat 20 menit nih. Jadi saya gigi 5 deh, jadi Februari. Oke, luar biasa. Thank you Bu Gio nih katanya Bu Feni. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya satu kali nggak apa-apa, tapi sambil saya menjelaskan tentang iCommunity gitu ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang mau tanya Boleh. boleh di kolom komentar buat Bu Gio ini terakhir. Terus nanti mungkin kalau ada yang mau keep in touch dengan Bu Gio ini tuh gimana? Monggo boleh ditaruh kontaknya juga di kolom chat gitu ya Bu, boleh ya? Oke, Sekarang gantian boleh. saya share. Oke. Hmm. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, belum terlihat nih. Oke, sebentar.
Satu ya Bu ya, untuk yang di Jakarta ya, untuk yang di Jakarta free ya, free dari saya dan dari Bu Giopni ya. Buat teman-teman yang di Jakarta bisa hadir di acara hari Sabtu besok. Linknya sudah saya post di di chat. Silakan langsung masukkan data. Nanti hari Sabtu kita ketemu langsung sama Bu Giopni. Kalau mau beli bukunya atau mau minta tanda tangan, foto bareng juga silakan. Oke, itu tadi sekilas ya Bapak Ibu. Nanti boleh Pak Juanda share lagi tentang ajakannya nih buat terakhir selagi saya share screen tentang iCommunity. Sebentar ya Pak. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di iCommunity. Jadi yang menyapa kita tadi Bapak Juanda Rovelim ya, beliau adalah founder dari iCommunity sekaligus founder dari Kafling Solusi Digital. Nah, beliau juga banyak banget mengisi acara atau mengisi workshop tentang digital marketing karena beliau itu punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Nah, lalu kembali nih ke iCommunity. Jadi apa sih visi dan misi iCommunity? Jadi ini adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuhkembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network gitu. Nah, tujuan iCommunity ada 4. Nah, kemudian juga ada kode etik nih yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dan juga leaderboard dari iCommunity. Ini totalnya ada 5 ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini nih core penting dari iCommunity. Jadi bagaimana sih iCommunity bisa membantu Bapak Ibu dan membantu bisnis Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami masalah berikut yang nggak punya network atau networknya udah stuck itu aja, daftar namanya juga udah habis. Nah, Bapak Ibu mungkin merasa bahwa udah join di workshop, udah join di komunitas, tapi juga masih gitu-gitu aja. Nah, kami menyarankan Bapak Ibu untuk join bersama kami di iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Jadi ada yang pertama, dari valuable community, yaitu ada access networking, access learning, dan juga contributing. Terus yang ketiga adalah quality leads, yaitu list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga adalah low cost, karena nggak perlu biaya iklan dan juga word of mouth. Juga banyak konten freemium ya Bapak Ibu ya, freemium dan premium dijadiin satu untuk upgrade skill bersama. Ini contoh nih dari program iCommunity yang bisa membantu Bapak Ibu. Totalnya ada 7 program iCommunity. Jadi ada ALC, contohnya kayak malam hari ini, terus ada iCommunity Business Matching, yaitu secara online, jadi ngobrol dengan para pebisnis dengan grup yang lebih kecil, jadi nggak rame-rame kayak gitu. Sekitar cuma 5 aja biar ngobrolnya bisa lebih deket. Nah, setelah itu juga ada one-on-one meeting, terus ada refer a business, company visit, business summit, dan juga live talks. Nah, ini how to grow your business with iCommunity. Jadi contohnya ini ya, Bapak Ibu, kita biasanya di iCommunity Level Up Club, terus kalau misalnya udah ada yang cocok satu sama lain, mungkin Bapak Ibu perlu join iCommunity Business Matching. Jadi kalau itu karena lebih small group, jadi Bapak Ibu bisa ngobrol, tektokan, Bapak Ibu punya bisnis apa, partnernya punya bisnis apa, ada yang bisa dikolaborasikan kah, kayak gitu. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching yang secara online bisa dicek di www.icommunity.id. Buat Bapak Ibu yang baru join iCommunity di website icommunity.id ini juga bisa kasih tahu cara gimana join iCommunity. Jadi di situ ada AI-nya juga bahkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu bingung gimana cara join iCommunity ini kayak gitu. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching secara online.
Kalau misalnya cuman online aja, kayaknya cuman online aja ini ya Mbak gitu. No, ada offline-nya. Offline-nya bisa di mana-mana, di Jakarta, Tangerang, Malang, Batu, Surabaya, Jogja, Medan, seluruh Indonesia ada. Di luar negeri juga ada. Dulu kita pernah ke Thailand, terus juga ke Singapura kayak gitu. Oke, dan semua jadwal iCommunity bisa dicek di Instagram iCommunity official ya. Jadi seluruh jadwalnya bisa dicek di situ. Ada kegiatan apa sih gitu. Oke, ini YouTube-nya iCommunity. Jadi kalau ada yang ketinggalan tadi bisa cek di YouTube iCommunity. Semua tentang iCommunity Level Up Club bisa dicek di situ. Oke, itu sekian tentang iCommunity. Kembali lagi ke Bu Giok nih. Oke, jadi udah di-share ya Bu kontaknya. Oke, wait. Ya, bisa connect lewat Instagram. Yang lebih update ada website sih, tapi kayaknya kita udah lebih sering ininya di Instagram gitu. Elevasi.id, Bapak Ibu. Dan Giokniwati di Instagram. Oke, bisa kontak dengan Bu Giok nih lewat Instagram ya, biar lebih Gen Z dan milenial gitu. Udah nggak Facebook udah lewat kayaknya, jadi bisa berhubungan di Instagram gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus habis itu Bapak Ibu juga join di acara undangan pada hari Sabtu 14 Desember ya Bu ya, berarti 2 hari Yes. lagi nih. Betul, 2 hari lagi saya akan ada di sana. Kalau tadi kata Pak Juanda ya, mau beli buku, mau tanda tangan di bukunya, ayo silakan. Kita ketemu, kita foto-foto. Kita foto-foto bareng, jadi biar nggak ketemunya online aja. Oke, Betul. Pak Juanda mungkin ada tambahan nih untuk ajakannya. Ayo pastikan kita datang ya ke acara seminarnya. Kita bernetworking, kita saling kenalan, menambah relasi, udah pasti bisa nambah rezeki juga. Yes. Oke. Yes. Pokoknya intinya cuan gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin boleh kita foto bareng ya, meskipun ini online, kita boleh foto bareng. Bapak Ibu boleh menyalakan videonya, kita foto bersama. Oke, halo Pak Mulyanto, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita foto bareng ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Boleh bilang makasih Thank you juga materinya Bu semua. Giok nih malam hari ini. Terima kasih, Makasih, Kak Bu Devi. Giok. Terima kasih, teman-teman. Sehat all ya. Yuk, 3, 2, makasih Pak 1. Juanda.